berkumpul di SD Ronggo 5 dalam rangka untuk pendampingan 2 atau PI2. Pertama-tama saya hormati kepada beliau Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak telah memberi kesempatan untuk pelaksanaan pendampingan 2 untuk Ibu Ida ini. Ini saya juga terima kasih banyak ke rekan guru yang membantu Bu Ida untuk pelaksanaan pendampingan 2. Di dalam pendampingan 2 ini agak merepotkan Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf, ngapunten Ibu. Terus nanti juga dengan Bapak sebagai rekan dari Bu Ida. Di sini tujuannya untuk pendampingan 2 ini lebih fokusnya untuk pendalaman berkaitan dengan modul yang sudah dipelajari oleh Ibu Ida di modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Karena dari modul ini sebetulnya berkaitan dengan visi misi sekolah, prakasa visi misi sekolah dari CKP menyusun dari visi misi sekolah yang nantinya bisa diterapkan di sekolah tanpa harus langsung merubah visi misi yang ada di sekolah yang sudah ada. Dari pelaksanaan untuk dipelajari yang di modul 1.1 dan 1.2 itu lebih fokusnya kan nanti Ibu Ida menyusun di sini nanti akan menjabarkan visi misi dari sekolah, terutama dari SD Ronggo 5 berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak leader dari sekolah, terutama dari Ibu selaku kepala sekolah. Dan intinya ini tidak harus merubah sekaligus, tetapi nanti ini masukan dari CKP bagaimana nanti visi misi itu berpihak kepada siswa atau peserta kita. Yang pertama sekali di sini juga Ibu Kepala Sekolah nanti saya minta tolong bantuannya untuk menilai Bu Ida berkaitan dengan refleksi yang sudah dilakukan di sekolah berdasarkan dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Terus kemudian rencana perintisan komunitas praktisi di sekolah nanti kemarin sudah dipelajari semua bagaimana nanti untuk menyiapkan praktisi sekolah yang tujuannya nanti untuk membantu pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian nanti yang keempat itu berkaitan dengan tadi yang sudah saya sampaikan, fokusnya di pendampingan ini kan lebih banyak lebih dialog ke visi misi sekolah nantinya. Terus kemudian nanti juga refleksi dari teman sejawat berkaitan dengan pelaksanaan VIDA selama beberapa bulan ini telah berkutat dengan modul ini Bu Ida luar biasa Bu. Tadi saya sudah menyampaikan mungkin kalau saya sudah tidak sanggup untuk misalkan ini, tapi teman-teman CKP Kota Kediri luar biasa sekali. Kemarin saya juga sempat mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan Bu Ida melalui Google Meet. Semangatnya luar biasa. Di pagi hari harus melaksanakan tugas-tugas untuk proses pembelajaran, terus kemudian sore harinya mungkin sampai malam sampai malam harus berkutat dengan Google Meet. Ini semua demi anak didik kita, nantinya kedepannya nanti harapannya kan nanti Bu Ida sebagai pemimpin dari proses pembelajaran, nanti bisa proses pembelajaran di kelas itu bisa menjadi berjalan sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantoro, dan kemarin juga sudah dipelajari banyak. Saya yakin Bu Ida sudah melaksanakan dan menerapkan. Nah, nanti tinggal kita untuk harapan kita kemarin CKP Kota Kediri harus lulus semua terutama dari binaan saya
saya megang 5 CGP yang ditugasi oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur untuk megang 5 CGP, melakukan pendampingan di lapangan karena nanti proses penilaiannya pengajar praktik 50%, terus kemudian vaksin 50%. Tapi saya yakin, sangat yakin yang dulunya saya mempelajari modul-modul ini 2 minggu dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam ini berbeda luar biasa, jadi ilmunya nanti lebih hebat karena dipelajari 6 bulan Bu. Kalau saya kan instan Bu, jadi harus membaca dulu baru nanti maka saya kemarin harus baca dulu apa sih yang nanti yang ada di modul 1D1, 1D2 dan 1D3 karena saya yakin Bu Vida sudah di luar kepala Bu sudah di luar kepala, dan alhamdulillah kemarin sudah luar biasa. Tujuan untuk pendampingan PI 2 ini Bu nanti untuk pelaksanaan pelaksanaan lokakarya 2 yang direncanakan insya Allah dilaksanakan hari Sabtu besok. Hari libur nasional kita tetap masuk kita tetap masuk. Ini demi anak didik kita Bu. Kita menyukseskan anak didik kita agar nanti kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter, yang sesuai dengan prinsip filsafat dari Kiai Hajar Dewantara. Nah mungkin itu dari saya Bu. Nanti di sini Bu Vida akan memaparkan visi misinya. Nanti Ibu akan memberi masukan atau mungkin memberikan suatu sanggahan, dan visi misi Bu Vida tidak semerta-merta Bu langsung dipakai di sekolah. Itu perlu dengan pemberitaan stakeholder yang ada di sekolah, karena kan untuk visi misi sekolah itu kan juga lingkupnya kaitannya dengan tujuan dari sekolah, jadi cakupannya cukup luas. Jadi nanti belum tentu menurut Bu Vida itu sudah sempurna, tetapi menurut Ibu selaku kepala sekolah sebagai pengambil keputusan itu harus ada masukan-masukan agar nanti ke depannya mungkin nanti visi-visi yang dibuat oleh Bu Vida bisa diterapkan di sekolah ini. Itu tujuannya seperti itu. Mungkin Bu Vida ada pertanyaan. Oke, nanti monggo Bu Vida untuk memaparkan memaparkan visi-visi yang sudah dibuat. Terus nanti di sini saya minta bantuan dari Ibu Vida. Nanti ini agak banyak yang Bu Vida nih, setelah memaparkan visi-visi nanti umpan balik, terus kemudian Ibu kepala sekolah menilai dari Bu Vida apa yang sudah dilakukan selama ini. Terus kemudian nanti teman sejawatnya mungkin juga memberikan seobjektif mungkin. Jangan takut sama Bu Vida. Nanti kalau saya dikasih jelek-jelek nanti saya tidak diberikan bakso sama Bu Vida. Terus nanti ada yang lagi, ini yang paling lucu Bu. Paling lucu nanti Bu Vida ada istilahnya membuat apa istilahnya ya, lembar pertanyaan untuk siswa. Nah, lembar pertanyaan untuk siswa ini nanti Ibu Vida menilai dari ekspresi dari siswa. Ekspresi dari siswa selama proses Bu Vida mempelajari itu apa? Di samping nanti instrumen yang ada yang saya bagikan kemarin seperti biasa Bu, nanti Bu Vida mengirim masalah dalam bentuk file aja Bu, dalam bentuk file aja. Nah, mungkin itu ya Bu, nanti mungkin mohon maaf Bu, nanti agak lama mungkin. Jadi pemaparan ini terus perlu mengisi itu juga Bu, nanti menyita waktu Ibu agak cukup lumayan. Jadi mohon maaf jika dia ada kesibukan, akhirnya direportkan sama saya, terutama Bu Vida. Kalau saya kan hanya soal ke sini, Bu Vida yang merepotkan Ibu, saya juga merepotkan Ibu juga Bapak. Terima kasih banyak sudah membantu Bu Vida di dalam proses penilaian Bu Vida, umpan balik Bu Vida selama nanti proses belajar mengajar. Mungkin itu Bu Vida ada yang bertanya.
Ini langsung ke visi misi mawon. Nanti ke visi misi mawon nanti ibu yang mengomentari. Yang pertama dari bapak dulu nanti mengomentari visi misi yang dibuat ibu Vida. Terus terakhir nanti keputusan di ibu selaku sebagai pengambil keputusan stakeholder yang tertinggi. Tapi tidak semerta-merta itu visi misi langsung dipakai. Ini hanya sebagai saran dari ibu Vida selaku calon guru penggerak. Itu sudah memiliki visi misi di dalam prakasa pendidikan kedepannya seperti ini. Ibu kepala sekolah sudah menyetujui. Ya lebih bagus Bu nanti. Cuma nanti saya minta buktinya, bukti hadir kehadirannya, terus dokumentasi foto, ya, bukti kehadiran rapat visi misi, terus fotonya, undangan, terus kemudian nanti pesan dari ibu kepala sekolah. Nanti saya upload di LMS saya. Jadi nanti nilainya bisa agak tinggi itu seperti itu. Karena kan memang sudah dipakai. Berarti luar biasa Bu. Terima kasih banyak untuk ibu kepala sekolah. Ini. Oh gitu, ini tidak apa nanti menyusul aja Bu. Kan saya ada kesempatan untuk mengupload dokumen itu kan sampai 3 hari setelah 3 hari setelah lokakarya. Nanti jenengan mempersiapkan lokakarya kan dari Sabtu, ada waktu jeda ini Ibu monggo nanti mempersiapkan tidak apa-apa. Nanti saya jenengan kirim ke WA saya aja, nanti saya ngatur di LMS. Itu mau. Untuk yang instrumen pendampingan Ibu Vida ada pertanyaan mungkin di sini kan saya mungkin tidak akan menjelaskan satu persatu, monggo dengan bertanya. Nanti kan saya akan kalau misalnya Ibu Vida ada pertanyaan, baru nanti kita bahas sama-sama. Kalau mau dibahas, ya monggo. Kalau mau dibahas, monggo. Oke. Untuk praktisi kalau di SD namanya apa gitu? Pertemuan mata pelajaran guru gitu. Oh KKG. Itu bisa KKG setugus atau KKG di sekolah masing-masing boleh. Kalau di saya kan namanya MGMP. Sekolah. Oke, bisa. Tapi di situ peran Ibu Vida sebagai apa? Kalau misalnya ditunjuk Ibu Vida itu ditunjuk sebagai pengurus, kalau ada SK-nya, monggo saya diberikan sekalian. Nanti kan itu juga akan menambah poin plus dari Ibu Vida. Nanti kalau di sekolah, kalau ada memang ada KKG khusus sekolah, ya boleh. Karena kan lingkupnya itu kan di sekolah. Kalau SD kan mungkin mata pelajaran kan di kelas gitu nih. Jadi mungkin bisa mata pelajaran kelas sekelompok mata pelajaran itu, atau nanti sekota ada juga kan. Nah kalau di SMK itu kan ada di sekolah sesuai dengan mata pelajarannya, terus kemudian masuk ke sekolah, ke kota,
itu tindakannya. Jadi ada LGMP provinsi dan LGMP nasional. Nanti monggo di sini kalau misalnya di sekolah ada, memang itu disahkan oleh SK Ibu Kepala Sekolah, itu juga sangat bagus. Iya. Oh, satu buku. Oh iya, iya bisa. Oh, bisa sebagai ketua. Oh, pengurus. Iya, iya. Iya, nanti kalau itu lebih tinggal sekaligus nanti dimasukkan di misalnya. Mungkin itu lagi Bu. Kalau yang lainnya kan nanti untuk strategi kan Ibu Rida kan mungkin bisa nih pengembangan strateginya apa. Ini lebih ke perencanaan gitu. Perencanaannya bagaimana, terus pelaksanaannya bagaimana, terus evaluasinya bagaimana. Nanti di 1.4.2. Terus tadi kan yang 1.5 tabel 5 kan tadi jenengan sudah mengatakan bahkan sudah disetujui dari pihak sekolah dan itu kepala sekolah sudah menyetujui, itu juga nanti langsung aja. Jadi dilampirkan tadi yang saya minta itu. Jadi mulai dari undangan, dokumentasi kegiatannya, terus visi misinya, terus kemudian pengesahan dari ibu kepala sekolah, pengesahan visi misi itu. Okay. Ada dari cabang dari dinas pendidikan juga mengesahkan itu posnya itu. PPP. Oke. Kalau ada nggak apa-apa nanti dilampirkan aja juga sekalian. Kalau syukur-syukur sudah disosialisasikan fotonya, foto visi misinya misalnya ditempel di itu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Yang penting sudah disahkan itu sudah bagus. Kalau ada nggak perlu dimasukkan itu terus kemudian nanti rencana tidak lanjut pendampingan ini nanti seperti kemarin Bu, nanti Ibu memberikan masukan ke saya selaku pengajar praktek dan ke Ibu Ari selaku fasilitator. Nanti seperti itu apa yang harus kita lakukan, nanti saya koordinasi dengan Bu Ari. Yang lain untuk mungkin kalau yang 1.1 berkaitan dengan proses pembelajaran di bulan kedua, ini maksudnya pada waktu itu sudah menyelesaikan di modul 1.1. Jadi apa yang Ibu lakukan setelah belajar modul 1.1 nanti dengan merefleksikan di situ. Terus yang 1.2 sama. Terus nah ini yang refleksi dari modul 1.1, 1.2, 1.3. Jadi apa yang Ibu lakukan diimplementasikan di dalam kelas masing-masing. Jadi monggo Ibu jadi apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 1.1, 1.2, 1.3 ini seperti biasa monggo. Terus nanti yang terus implementasinya apa, dengan juga menulisnya. Terus kalau terjadi perubahan, nah ini yang nomor 3 kemarin gini Bu, kalau bisa itu jenengan menuliskan sebelum Ibu mengikuti CGP dan sudah mengikuti CGP. Jadi nanti biar ada bedanya. Kemudian, nah ini nanti perasaan Ibu yang dengan dapat dan belajar modul 1.1, 1.2, 1.3 itu nanti diaplikasikan bentuknya di sini. Jenengan cetak. Jenengan ngajar kelas 6 itu sikapnya bagaimana? Oh menurut saya anaknya sulit diatur, saya jadi nangis di kelas. Monggo nanti sejujurnya ini tidak berpengaruh di nilai. Yang penting terisi semua
Dan nanti monggo ini ibu kepala sekolah juga saya mohon bantuan ya, untuk mencentang-centang. Pak Leo juga demikian, nanti bantu saya untuk mencentang-centang. Ini bukan ujian tapi menilai berbeda. Bukan ujian tapi menilai berbeda. Kemarin pesannya Bu Ani kan gitu. Ini saya ke lapangan itu tidak mengadakan ujian tetapi menilai. Tapi saya melihatnya sudah, alhamdulillah Bu, ada perubahan yang signifikan dari kemarin saya melihat Bu Mida sudah melakukan coaching dan sebagainya. Itu nanti mungkin sudah dilaksanakan selama ini sebelum CGP, tapi kita belum tahu teorinya bagaimana. Setelah mengetahui coaching bagaimana, akhirnya kan kita paham benar. Pokoknya di dalam coaching kita tidak boleh menginterogasi, gitu aja. Tidak boleh seperti polisi. Nanyanya bagaimana lawan kita si kunci itu bisa memutuskan hasilnya sendiri. Jadi kita tidak boleh kasih solusi biar si kunci lawan bicara kita ingin menemukan solusi sendiri. Sebetulnya itu sudah dilakukan. Mungkin selama ini caranya sama, kita nanya, kita jawab sendiri, kita nyari solusinya sendiri. Belum ya, mungkin kalau di SD masih problemnya belum banyak Bu. Kalau di SMK itu sudah banyak yang anaknya udah mulai kenal pacaran dan sebagainya, jadi problemnya banyak misalnya. Itu ya. Nanti untuk coaching kan bisa diterapkan ke siswa kita Bu, mungkin yang anaknya kan Bu Mega bisa ngamati ya, anak-anak itu kan dari perubahan wajahnya kan beda-beda. Mungkin dia ada permasalahan di rumah atau dia takut ke sekolah, itu Bu Mega kan juga memahami. Kemarin baru saja saya menyelesaikan permasalahan dengan satu siswa yang pemalu ya. Dia itu pemalu sekali. Nah, tetapi kekurangannya pemalu, tapi kayak tidak terlalu suka bersih-bersih gitu. Nah, akhirnya dilatihnya itu penuh dengan sampah. Penuh dengan sampah. Itu sudah kebiasaan mulai dari kelas dulu. Memang terbiasa dengan teman-temannya itu paham kalau anak tersebut kalau diberikan teguran dia pasti marah karena kan pendiam ya Pak. Anak kalau pendiam itu justru malah kita itu menangannya lebih hati-hati gitu. Karena setiap Jumat bersih itu kan ada bersih-bersih semua. Anak saya suruh bersih-bersih supaya kelasnya juga nyaman untuk belajar, tempat bersih dan juga makan gemayur bersama. Ini kan itu sudah dilaksanakan ya Pak. Setelah itu nangis, saat makan gemayur itu nangis. Saya kaget juga makan semuanya dengan cara dekatan saya mendekati itu saya ditolak, dia marah gitu. Jadi kemarahannya itu sama Bunda juga sudah dimarahin. Dia sampai itu saya pegang untuk mau dilepas dulu, langsung tangan saya dilepas dulu. Nah, ini bisa seperti ini gitu. Nah, saya seperti yang sudah saya pelajari dari CGP bahwa solusi itu ya. Jadi dan yang terakhir stop itu kalau itu terakhir saya tangan dulu sebelum kali kecil itu supaya bisa tidur dengan lebih baik. Setelah itu saya diamkan teman-temannya, saya beri kode, nggak usah lain, nggak usah dibalik dulu. Jadi kan masih marah dari situ terus pindah ke tempat lain biarkan nyaman. Saya hanya mendekati dan saya bilang seperti ini ya, nanti kalau akan senang berapa menit kemudian atau setengah jam kemudian terus dilatih. Jadi saya biarkan dulu dia meratapi apa kegiatan hatinya atau kegiatan hatinya itu saya biarkan dulu karena kan saat saya belajar saya dihempaskan gitu ya. Nanti nah, setelah jam itu ya saya tinggalkan, bukan saya biarkan itu. Saya tinggalkan kemarin bukan dia juga doa saya begini, saya lihat sampai kelihatannya amalnya juga sudah baik, dirikannya sudah baik, dia nanti ada
saya dekati lagi ada masalah apa, saya tanyakan masalahnya apa, tidak mau menjawab, hanya diam saja. Lalu saya berikan pilihan mau cerita ke ibu sekarang atau besok, juga ikut kamu nak, terus akhirnya jawab besok. Dan hanya itu yang terlontar besok sudah ya sudah. Kalau gitu sekarang bisa ikuti pelajaran atau kamu keluar dulu menerangkan di perpus UKS saya berikan. Jadi sedikit sekali besok dan begitu saja ikut gitu. Nah akhirnya setelah istirahat selesai, kemarin selesai, saya nanya ke teman lain tapi yang sama-sama ada orang diceritakan kemudian oh ya sudah. Lalu Sabtu pagi itu saya tanya kembali sudah mau cerita ya, jadi cerita semua gitu loh. Jadi saya sudah dapat 2 sisi dari temannya dan dari dia. Saya kembalikan lagi ini permasalahan ini kami masih apa yang dirasa itu masih bundel, sudah memaafkan dia tidak mau jawab dari masih ada gejala tidak bisa ya karena gajinya juga pendek kemudian ini ada apakah ada juga dia saya berikan dia kalau semen berkenaan dan lagi diselesaikan dengan temanmu tadi atau tersenyum sudah biasa lagi. Jadi teman-temannya juga sudah bisa ya biasa karena ya dengan sifat apa ya sifat pendiam itu teman-temannya bicara apa itu seperti dia seperti dipojokkan gitu, dipojokkan dijelek-jelekan, dirasa-rasanya terus dia akhirnya tambah marah. Padahal dari teman-temannya pun bukan itu maksudnya. Itulah yang menurut saya tambahan ilmu yang sangat banyak. Kalau dulu mungkin saya itu langsung saya marah terus. Kenapa begini? Sama dulu seperti itu biasa ibu seperti itu. Kali ini saya dan dulu saya cari terima kasih Bu juga, sangat luar biasa juga ini pengalaman bagi saya. Mungkin saya juga sekarang juga jarang menghadapi murid lebih dari guru. Jadi saya belajar juga ke CDP Bu kemarin mengikuti, saya juga membuka LMS-nya, membaca-baca modul ini apa yang harus dilakukan dan sebagainya, menonton videonya, contoh-contoh video. Akhirnya sedikit demi sedikit kita pemecahan permasalahan itu tidak harus diselesaikan hari itu juga. Jadi kita harus cari waktu yang tepat, waktu yang sesuai agar orang yang kita ajak bicara itu nyaman. Nah, itu intinya itu. Begitu ya, begitu luar biasa. Terima kasih banyak Bu, ini juga masukan bagi saya. Nanti kalau dapat guru, saya bisa kasih contoh ke teman-teman juga. Terus mungkin nanti fokusnya di pendampingan 2 ini 1.5 di modul ini sebetulnya. Nanti di sini Ibu Vida akan mendiskusikan, tapi alhamdulillah sudah jadi nih. Berarti kalau sudah jadi tidak perlu diskusi. Mungkin nanti Ibu Kepala Sekolah ada acara, mungkin cuma nanti dipaparkan aja, didokumentasikan, saya ambil videonya aja. Dan di samping itu nanti Bu Vida menjelaskan juga bahwa ini sudah ada rapat, persetujuan dan sebagainya. Nanti kan saya harus upload video Bu Vida di presentasi itu. Mungkin itu Bu. Ibu Kepala Sekolah ada masukan sebelum Vida memaparkan? Belum? Oke, mungkin nanti Bu Vida memaparkan, terus kemudian Pak Leo nih, Pak Leo mengasih apa istilahnya saran atau apa, terus nanti Bu
Ibu Kepala Sekolah menguatkan. Oke, Bu. Terima kasih waktu dan tempat saya kembali ke serahkan ke Bu Tika. Mulai dari kerjaan sama. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktek Bapak Imaduddin, Ibu Kepala Sekolah Ibu Lili Setiani, serta Pak Leo, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenankan di sini saya akan menjelaskan visi dan misi sekolah, rencana saya, dan sebelumnya di sini saya akan memulai dengan paradigma inquiry apresiatif. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Yang kedua, bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dari sini bisa kita ketahui bahwa setiap guru atau setiap orang itu memiliki hal positif di dalam dirinya, memiliki keunggulan yang unik dan tidak dimiliki oleh atau tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini yang ketiga, menggali hal-hal positif keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Di sini kita ketahui bahwa sebelum melakukan perubahan yang kita anggap itu perubahan yang sangat baik, kita lihat dulu kekuatan atau yang kita miliki dari sekolah tersebut. Pastilah ada sesuatu yang positif atau yang baik, budaya yang baik. Jadi kita lihat keunggulan atau kemampuan dari budaya baik yang telah dimiliki. Nah, disitulah nanti kita lihat keunggulan dan kita modifikasi supaya keunggulan tersebut bisa lebih maju untuk sekolah kita. Model perubahan ini dikenal dengan BAGJA, yaitu B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Nah, yang pertama dilakukan untuk mencari visi, membuat visi dan misi di sekolah itu kita buat pertanyaan dulu, kira-kira perubahan apa yang akan kita ajukan yang dimiliki sekolah tersebut dulu. Setelah itu ambil pelajaran dari guru-guru yang ada di sekolah ataupun dari sekolah lain. Lalu mimpi dari sekolah tersebut atau tujuannya itu inginnya seperti apa. Berikutnya rencana-rencana yang akan dilakukan dan akhirnya atur eksekusi pelaksanaannya dan kapan akan dilakukan. Untuk prakarsa perubahan yang saya ambil sebagai visi sekolah yaitu meningkatkan imsak melalui sunnah dan membiasakan bertutur kata kromo injil. Inilah prakarsa perubahan yang saya ambil. Mengapa saya ambil meningkatkan imsak terlebih dahulu, iman dan takwa? Karena sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, 6 dimensi, bahwa dimensi pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Dari situ kita pahami bahwa iman dan takwa itu adalah yang utama, dengan akhlak yang mulia, akhlak kebajikan yang baik, dengan pembiasaan bertutur kata kromo inggil. Ini pembiasaan yang mungkin sudah hampir hilang dari lingkungan sekitar kita. Kadang itu memanggil seseorang atau memanggil orang yang lebih tua itu kadang dengan namanya saja, tidak ada kurang sopan santunnya, padahal kita itu memiliki bahasa Jawa atau kromo Jawa itu yang harusnya dipegang teguh oleh kita sendiri sebagai orang Indonesia dan sebagai suku Jawa khususnya. Visi yang saya ambil adalah terwujudnya generasi pembelajar yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berbudaya. Ini telah saya sampaikan. Visi ini telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di sekolah saya. Sebelumnya hanya yang saya sampaikan adalah generasi berakhlak mulia, tetapi dengan musyawarah bersama, dengan pencapaian visi, kekuatan dan kekurangan yang dimiliki sekolah, akhirnya disepakati visi tersebut dengan tidak meninggalkan atau merubah sama sekali visi yang lama. Sebelumnya itu visi yang lama sudah menganut kreatif, mandiri, berketuhanan dan berbudaya sopan santun, maka gitu. Dan budaya kebersihan dan kesehatan di sekolah. Sehingga ini di visinya untuk kebersihan, sehat di sekolah ini diambil dengan berbudaya. Sehingga visi tersebut terwujudnya generasi pembelajar yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berbudaya adalah hasil dari musyawarah bersama Dewan Guru serta kepala sekolah di SDN Probolinggo. Nah, berikutnya yang prakarsa perubahan hasil dari rencana saya yaitu sholat sunnah dan kromo inggil. Seperti tadi saya buat sebelum membuat aksi nyatanya, saya buat rencana-rencananya dulu dengan bagja, yaitu pertanyaan dulu bagaimana meningkatkan iman dan takwa di sekolah, berikutnya bagaimana membiasakan bertutur kata baik dengan menggunakan bahasa Jawa melalui kromo inggil, lalu tindakan penyelidikannya, satu, melaporkan ide yang akan saya buat kepada kepala sekolah, lalu kolaborasi dengan guru mata pelajaran. Di sini untuk bahasa Jawa ada guru kelas, saya berkolaborasinya dengan guru kelas dan juga guru mata pelajaran agama. Berikutnya menyusun rancangan kegiatan. Yang keempat, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah untuk menunjang kegiatan. Ambil pelajaran. Di sini saat kolaborasi, tindakannya saat kolaborasi dengan guru mata pelajaran itu dan guru kelas, saya tanyakan apakah pernah sudah membuat mengaplikasikan kromo inggil ini sesering apa, seperti itu. Kan banyak bilang bahwa untuk kromo inggil setiap mata pelajaran bahasa Jawa itu diharuskan dan dikhususkan untuk mengungkapkan atau bertanya pun menggunakan bahasa kromo kepada orang yang lebih tua, khususnya kepada guru. Jadi siswa-siswa itu
supaya terbiasa, karena bahasa Jawa di sekolah kami itu pelajarannya 1 minggu sekali, sehingga pada 1 minggu sekali anak-anak saat pelajaran bahasa Jawa itu menggunakan bahasa Kromo Inggil. Untuk pelajaran agama itu ditambahi dengan sholat sunnah yang juga dilakukan setiap 1 minggu sekali. Berikutnya, bagaimana perubahan kebiasaan sunnah setelah program dijalankan. Tindakannya memberikan sosialisasi kepada siswa saat upacara ataupun di kelas serta kegiatan yang akan dijalani. Lalu ini yang kedua, memasang slogan-slogan manfaat kegiatan sunnah dan berpromo, membuat program dan rancangan yang mudah dilaksanakan dan menyiapkan sarana pendukung. Ini untuk yang sudah kami lakukan mungkin masih separuh ya, jadi belum semuanya gitu, slogan-slogannya juga belum banyak. Yang saya lakukan sampai ini masih dengan video saya share di akun YouTube saya tentang lagu Bertutur Krama gitu. Berikutnya, apa yang harus dilakukan pertama untuk menjalankan program ini? Guru membuat capaian realistis untuk tiap periodenya, per bulan atau per minggu. Lalu karena untuk tutur krama bahasa Jawa itu memang karena kosakatanya yang mungkin agak sulit, karena kan ada tingkatan-tingkatannya, dari yang sedang mukul, lalu sedang, setelah itu halus itu, jadi anak-anak itu kadang cenderung malas dan cenderung ini kurang tertarik gitu. Beda kalau dengan bahasa Inggris itu tinggal menerjemahkan sudah beda pengertian, sedangkan untuk krama itu kan ada tingkatannya seperti itu, dan juga ada tata caranya untuk tata cara untuk mengungkapkan. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam program ini? Pastinya semua guru, semua murid, dan semua warga sekolah. Dan untuk segera setelah sosialisasi ini, seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa saya sudah membuat di akun YouTube tentang Bertutur Krama juga. Ini bukti untuk nembang tata krama kepada anak-anak. Ini hasilnya agak buram. Jadi kalau di YouTube buatan langsung cari YouTube aja nih ya. Benar. Itu saja penyampaian visi dan misi dan rencana yang saya lakukan untuk sekolah ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bu Vida. Bu Vida sudah menyampaikan proses pembuatan visi misinya dengan baca sungguh luar biasa. Artinya Bu Vida sudah memahami benar ya, memahami benar alur baca ini. Nanti artinya bisa hanya di nanti kalau bisa mungkin Bu Vida juga memberi apa namanya semacam penularan ke teman-temannya apa itu baca, karena di baca itu kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Dan tadi saya sempat sebelum hadir di sana juga soal sama Ibu sempat ngomong juga ada yang mengikuti CGP angkatan 8 nih. Nah, mudah-mudahan nanti insya Allah bisa lulus, dengan lulus akhirnya nanti seluruh guru, rekan-rekan guru di sini semua menjadi guru penggerak semua. Nanti akan lebih baik lagi prestasi dan peningkatan dari SDN 05. Mungkin dari Bapak Nio ada masukan untuk Bu Vida nantinya. Ini belum tentu menurut Pak Nio apa yang dibuat Bu Vida itu bagus. Mungkin ada lebih bagus lagi dari Pak Leo, nanti Ibu Kepala Sekolah hanya menguatkan apa-apa. Nah, terima kasih Pak Leo, waktu dan tempat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin sedikit masukan untuk yang program perubahan. Tadi ada 2 poin. Yang pertama kan tentang sholat gitu ya. Nah, itu perlu mengingat bahwa di sini kan juga ada yang non-muslim. Maka ketika yang muslim-muslim itu sholat, mungkin yang non-muslim juga dibuatkan kegiatan sehingga bisa berjalan seimbang. Seperti itu. Sementara ini yang masih berjalan kan hanya yang muslim saja. Kemudian yang kedua tentang yang berbicara basa Kromo. Nah, itu memang kesulitan yang sangat luar biasa. Tapi untuk mengawal itu alangkah baiknya mungkin nanti kita dimulai dari kita dulu ya, dari Bapak Ibu gurunya juga membiasakan diri untuk berbicara dengan basa Kromo, karena itu merupakan contoh juga untuk anak-anak. Nah, sehingga kan kita kan saat ini apa yang kita upayakan memang belum mendukung itu kan. Kita sendiri kan kadang kalau ngomong guyonan di depan murid kan dengan bahasa sehari-hari. Nah, mungkin nanti kita sepakati untuk berbicara dengan bahasa Kromo Indio sebagai contoh buat para siswa. Mungkin seperti itu masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Leo sudah memberi masukan. Nanti mungkin kedepannya bisa berbeda, bisa mengaplikasikan atau syukur-syukur nanti di sini di sekolah ini ada program khusus, misalnya setiap hari Senin harus berbahasa Jawa. Nah, mungkin nanti Bu Vida bisa masukkan lagi di program-program yang ada di sini. Nah, nanti untuk itu pun juga masukan dari Bu Vida ke nanti keputusannya tetap di Ibu Kepala Sekolah. Nah, itu juga program yang kebiasaan baik. Biasanya kalau dulu di SMK itu kan ada semacam kayak dulu kan ada peraturan nih, kalau setiap hari Kamis itu kita harus pakai tenun bandar. Nah, mungkin sekarang kayaknya sudah saya lihat teman-teman juga jarang yang pakai. Terus kemudian kalau hari Kamis minggu pertama itu harus pakai budaya pakaian daerah dulu SMK, tapi sejak adanya pandemi akhirnya tidak hanya SMK aja, kalau saya SMK juga demikian. Itu baik siswa maupun bapak guru, bapak ibu guru juga memakai bahasa pakaian daerah. Itu kebiasaan baik. Nanti monggo itu Bu Vida nanti bisa masukkan ke program-program selanjutnya.
udah jadi ibu kepala sekolah mendaki supaya sama semua dan sama kemudian sama Alhamdulillah ibu kepala sekolah mengapresiasi yang bagus. Akhirnya itu sebetulnya juga memberikan suatu apresiasi, memberi contoh kebiasaan baik ke peserta didik kita. Seyogianya memang sebagai pendidik itu kan bisa memberi contoh ke peserta didik kita. Tidak harus mahal, yang penting nyaman, sopan, rapi, dan peserta didik kita melihat itu, oh bapak ibu guru kita ngajarnya dengan pakaian yang sopan, rapi, itu ya. Nah, untuk yang terakhir nanti ibu kepala sekolah untuk menguatkan Bu dari visi misi Bu Vida dan juga masukan dari Bapak Leo berkaitan nanti ke depannya mungkin akan diwujudkan di dalam program-program sekolah yang ada di SD Majaran, SD Komdo 5. Bukan. Monggo saya. Pendampingan ketiga pada hari ini dan sangat luar biasa untuk kedepannya. Semoga ketiga sampai akhir nanti lulus dalam program CKD ini dengan nilai yang terbaik. Untuk seragam yang Bapak aturkan, misalnya hari Kamis itu bagaimana sudah berjalan Bapak. Untuk sore itu Jawa itu sudah ada 3. Ini sudah saya programkan setiap Jumat di ketiga itu semua Bapak Ibu guru memakai baju murid. Seperti SKP ini semua sudah punya dan alhamdulillah sudah dipakai bulan kemarin itu sudah terapkan dan semua Bapak Ibu sudah memakai. Penguatan ke ketiga dan semoga nanti untuk visi-misi bisa dilaksanakan di sekolah SD Komdo 5 sudah hampir sama dengan yang sudah ada, hanya perlu ada revisi yang ada di Komdo 5 karena kemarin saya melakukan saja Bapak, nanti bisa dirubah sedikit. Itu saja yang saya katakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Ibu Kepala Sekolah, sangat luar biasa dukungannya terhadap Ibu Vida dan teman-teman yang lain yang ada di SDN Komdo 5, dan nanti mudah-mudahan ke depannya sesuai dengan harapan Ibu Kepala Sekolah nanti SD Komdo 5 lebih maju lagi dan lebih baik lagi berkembang. Tadi ini kesempatan yang luar biasa untuk Ibu Vida dapat dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, karena di dalam melakukan perubahan visi misi itu tidak gampang karena kita harus banyak melibatkan stakeholder bagaimana untuk menerima apa visi misi kita, dan luar biasa untuk itu dukungannya
dengan adanya visi misi kita tidak harus merubah secara total dari visi misi yang ada, karena kita punya program-program kerja yang nantinya harus kita selesaikan dan tidak harus ditutup, mungkin seperti itu. Nah, saya kira untuk visi misi sudah selesai, nanti tinggal kita mengisi anketnya, instrumennya, dan di sini nanti saya akan minta bantuan ibu selaku ibu kepala sekolah untuk merefleksi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rida, terus kemudian Bapak Lino untuk menilai bagaimana Ibu Rida untuk melaksanakan proses pembelajarannya, dan Bu Rida sendiri menilai dirinya sendiri. Itu yang paling sulit ya Bu ya. Nah itu saya juga bingung kalau menilai diri saya itu gimana gitu. Kalau menurut saya ya saya sudah baik, saya tidak melakukan kesalahan, tapi menurut orang masih ada yang salah. Nah itu makanya yang jadi sulit untuk penilaian diri sendiri. Nanti Bu Rida menilai dirinya sendiri, juga menilai peserta didiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sudah ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah diterima dengan baik fasilitasi untuk pelaksanaan pendampingan ini untuk kesuksesan bertiga dan kesuksesan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.